Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 16 Desember 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan kanonik beberapa waktu lalu, ada pasangan yang mengisahkan perjalanan pacarannya, perjalanan cintanya. Mereka sudah berpacaran lebih kurang 5 tahun. Mereka menjalin hubungan jarak jauh, long distance relationship. Dan mereka hendak menerima sakramen perkawinan. Yang menarik adalah perjuangan mereka untuk saling percaya satu sama lain. Saya bertanya kepada mereka, apa yang buat kamu bisa saling yakin dan percaya dengan pasanganmu bahwa walaupun jarak terbentang begitu jauh, ia tidak selingkuh dan tetap setia? Keduanya menjawab hal yang sama. Mereka mengatakan, "Saya percaya karena saya berdoa, Romo. Doa menjadi kekuatan untuk meyakinkan kami untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ini." Sungguh luar biasa. Saya kira tanpa doa orang pasti akan dihantui dengan yang namanya keraguan-raguan, kecurigaan, curious selalu dalam hidup ini. Takut diselingkuhi, takut diduakan, dan lain-lain. Manusia pasti penuh keraguan, namun Tuhan yang memberi kekuatan untuk kita bisa menaruh trust, menaruh percaya satu sama lain. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan perihal orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan Yesus sebagai Mesias. Mereka mendasarkan pegangan dari nubuat Nabi Maleaki yang berkata, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Elia kan belum datang. Kok Yesus mengaku-ngaku sebagai Mesias? Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tidak percaya. Juga membuat para murid Yesus menjadi ragu-ragu. Maka Yesus bersabda, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Siapakah yang dimaksud Yesus dengan Elia itu? Apakah Elia yang pernah mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel? Di akhir firman disampaikan siapa Elia yang dimaksud oleh Yesus. Pada waktu itu, mengertilah para murid Yesus bahwa ia sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, terkadang dalam hidup ini muncul keraguan, kurang yakin dan percaya sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang apa yang menjadi kehendak Tuhan terasa gelap, terasa abu-abu dan tidak tentu arahnya alias nggak jelas. Bagaimana kita dapat yakin bahwa yang kita buat adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Pertama, doa adalah jawabannya.
Libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dan pasti kalau kita melibatkan Tuhan, ada suara hati yang menggemakan apa yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, saya kira ada indikator ketika kita melakukan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Indikator ini bisa kita indikasikan ketika kita memutuskan sesuatu. Indikator yang pertama adalah sebelum kita memutuskan hal itu, bagaimana dengan sikap batin kita? Apakah batin kita diliputi dengan rasa bahagia, gembira, penuh sukacita dan damai dalam memutuskan? Atau malah sebaliknya, ketika kita mau melakukan dan memutuskan hal itu, kita diliputi kecemasan, ketakutan dan tidak nyaman. Kalau yang dominan adalah rasa cemas, takut dan tidak nyaman, pasti itu bukan melakukan kehendak Allah. Yang kedua, indikatornya dilihat dari apa yang menjadi buahnya, apa yang menjadi outputnya. Setelah aku melakukan keputusan itu, setelah aku melakukan apa yang aku buat itu, apa yang menjadi buahnya. Kalau buahnya itu baik dan menghasilkan buah-buah roh, pasti yang kita buat adalah kehendak Allah. Kalau buahnya sebaliknya tidak baik, menjadi pertengkaran, ribut, petaka, pasti bukan dari Allah. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin meyakini karya baik Allah dalam hidup kita. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.